Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Dina. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang teks deskripsi. Materi teks deskripsi yang akan kita pelajari hari ini adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa sih kaidah kebahasaan teks deskripsi? Apa saja sih macam-macam contoh dari kaidah kebahasaan teks deskripsi? Nah, makanya kalian harus simak video Ibu hari ini. Sebelum lanjut ke materi, kita ulas dulu yuk materi sebelumnya, yaitu tentang apa sih teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan oleh penulis. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, baik itu hewan, benda, ataupun pemandangan, agar penulis bisa menggambarkan dan memberitahukan kepada pembaca bagaimana bentuk, rupa, bahkan bau-bauan dari hal yang digambarkannya. Maka dari itu, teks deskripsi sangat erat kaitannya dengan penggambaran panca indera. Dengan mengimajinasikan sebuah objek dengan panca indera, pembaca akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan objek yang sedang digambarkan oleh penulis. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan yang menjadi pembeda antara teks satu dengan teks lainnya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kita memiliki banyak sekali teks. Contohnya seperti teks yang sering kalian baca, cerpen, novel, dan yang lainnya disebut sebagai teks narasi. Lalu juga ada teks prosedur, ada lagi teks eksposisi, teks eksplanasi, dan lain sebagainya. Tentu teks-teks tersebut berbeda dengan teks deskripsi yang saat ini kita pelajari. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih kaidah kebahasaan teks deskripsi yang membedakan teks tersebut dengan teks-teks lainnya dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah kalimat perincian. Yang kedua, kalimat cerapan panca indera. Yang ketiga, majas. Yang keempat, kalimat berimbuhan dengan kata dasar K, T, S, dan P. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Lalu ada sinonim. Dan yang terakhir adalah kata depan dan huruf kapital. Yang pertama kita mulai dari kalimat perincian. Apa sih kalimat perincian itu? Sesuai dengan namanya, rinci atau jelas atau detail. Untuk mencapai tujuan dari teks deskripsi, yaitu menggambarkan suatu objek secara jelas, maka kita harus melukiskan bagian-bagian dari objek tersebut sedetail mungkin. Nah, penggambaran atau perincian itulah yang kita sebut kalimat perincian. Dalam teks deskripsi tentu terdapat banyak sekali paragraf-paragraf. Dalam paragraf di teks deskripsi haruslah terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama, seperti yang sudah Ibu tuliskan, adalah kalimat yang menjadi ide pokok atau dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang merupakan penjelas, uraian, atau rincian daripada kalimat utama. Nah, dengan adanya kalimat utama dan kalimat penjelas inilah, maka teks deskripsi tersebut akan menjadi teks yang detail dalam menggambarkan sebuah objek. Nah, sekarang Ibu akan contohkan bagaimana bentuk dari kalimat perincian dalam teks deskripsi. Nah, di sini sudah Ibu siapkan kutipan paragraf mengenai kucing. Nah, kucingku sangat cantik. Mata bulatnya berwarna coklat.
bulunya lebat dan putih bersih. Bibirnya mungil berwarna merah muda, ekornya panjang, dan melambai-lambai ketika ia berjalan. Coba, menurut kalian, yang mana sih kalimat utamanya? Kalimat utama dari teks yang sudah Ibu siapkan ini adalah tentu ada di depan. Kucingku sangat cantik. Nah, ada di awal paragraf atau di kalimat pertama. Kalimat utamanya ya. Lalu, mata bulatnya berwarna coklat, bulunya lebat, putih bersih, bibirnya mungil, ekornya panjang, dan melambai-lambai ketika berjalan, itu adalah kalimat penjelas. Kalimat-kalimat tersebut menjelaskan bahwa kucingku ini sangat cantik. Nah, gimana sih memang cantiknya? Nah, itulah dijelaskan dengan bentuk matanya, dengan bulunya, dengan bibirnya, dengan ekornya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan kalimat perincian. Hal yang kita mau bahas, kita rinci lebih detail lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat perincian dalam teks deskripsi. Selanjutnya ada kalimat cerapan panca indera. Apa sih kalimat cerapan panca indera? Kalimat cerapan panca indera adalah kalimat yang melibatkan panca indera, baik itu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Kelima panca indera ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek, baik itu benda, hewan, manusia, pemandangan, dan yang lainnya. Berikut Ibu sudah tuliskan kalimat contoh dari kalimat cerapan panca indera. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kita ingat-ingat lagi kira-kira apa saja sih panca indera itu. Yang pertama ada telinga untuk mendengar, ada mata untuk melihat, ada hidung untuk mencium, ada lidah untuk mengecap, dan ada kulit untuk meraba. Contoh pertama yaitu kalimat cerapan panca indera yang seolah-olah mendengar. Suaranya terdengar bergetar dan parau karena menangis semalaman. Nah, dari kalimat ini nih kita seakan-akan nih kayak mendengarkan suara seseorang. Oh iya ya, suaranya bergetar dan parau karena dia menangis semalaman. Yang kedua, ada seolah-olah melihat. Wajah Ibu Dina sangat cantik laksana bulan yang temaram. Pasti nih kalian langsung pada nengok ke Ibu Dina, langsung lihat ibu mukanya secantik apa. Karena kalimat tersebut adalah kalimat cerapan panca indera yang seolah-olah melihat. Lalu ada kalimat cerapan panca indera yang seolah-olah mencium. Aku suka sekali aroma parfum yang segar dan manis seperti ini. Kira-kira kalian pasti langsung menarik napas untuk mencium. Memangnya iya ya aromanya sesegar dan semanis ini? Lalu yang keempat, ada kalimat cerapan panca indera seolah mengecap atau sedang merasakan sesuatu nih di lidah kita. Nah, contohnya, banyak yang tidak menyukai rasa buah salak karena membuat sensasi pahit di lidah. Kayak gimana ya kira-kira kalau lidah kita kena rasa pahit? Nah, itulah kalimat cerapan panca indera seolah-olah sedang mengecap. Lalu yang terakhir ada kalimat seolah meraba. Dipakai kulit atau biasanya pakai tangan kita. Contohnya, kulitnya bersisik dan terasa kasar jika dipegang. Nah, kira-kira kayak gimana ya kulit yang bersisik dan kasar? Kira-kira hewan apa ya yang kulitnya seperti itu? Kalian pasti langsung merasakan. Kulitnya seperti apa ya yang kasar-kasar itu? Ini pasti hewan ular. Inilah kalimat contoh dari kalimat cerapan panca indera dari teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga adalah majas. Beberapa dari kalian mungkin masih ada yang belum pernah mendengar kata majas. Nah, Ibu jelaskan dulu ya, apa sih majas itu? Majas adalah bentuk gaya bahasa yang digunakan untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar kalimat tersebut terbacanya atau terdengarnya semakin hidup.
Nah, itu ya. Jadi, majas adalah gaya bahasa. Majas itu banyak sekali macam-macamnya. Tapi dalam teks deskripsi, kalian hanya akan mempelajari satu gaya bahasa, yaitu gaya bahasa atau majas personifikasi. Mungkin sekarang kalian lagi bertanya-tanya, apa sih Bu majas personifikasi itu? Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh di sini Ibu tuliskan, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh manusia. Nah, benda mati yang ada dalam kalimat di contoh Ibu sudah tentu adalah angin. Ya. Angin yang kita tahu dia adalah benda mati yang tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa memainkan rambut manusia dan berputar di sekeliling tubuh manusia, tidak bisa. Tapi dengan menggunakan majas personifikasi, kita bisa dan boleh banget menuliskan sebuah benda mati itu seolah-olah hidup. Gitu ya. Coba di sini siapa lagi yang bisa buat contoh kalimat yang ada majas personifikasinya? Oke, Ibu rasa sekian materi untuk hari ini. Dari ketujuh kaidah kebahasaan teks deskripsi, kita sudah membahas 3 di antaranya. Nah, nanti 4 dari 7 yang belum kita bahas akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas hari ini, Ibu sudah kirimkan ke grup kelas masing-masing. Silahkan dibaca dengan seksama dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan mencontek. Kalau begitu, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.